Banyak sahabat luar biasa yang setia mendampingi Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam. Namun, ada pula orang-orang yang penasaran terhadap pandangannya tentang Islam, sehingga mereka mencari kebenaran itu sendiri. Seperti halnya Salman Al-Farisi, salah satu tokoh yang mencari kebenaran hingga ia sendiri akhirnya dapat dipertemukan dengan sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Tumbuh di lingkungan Majusi atau penyembah api, Salman Al-Farisi ikut menganut agama nenek moyang mereka itu. Sebagai anak seorang pemimpin di kampung Jayed, yaitu kota Isfahan, Persia, Salman Al-Farisi ditugaskan oleh ayahnya untuk menjaga api yang mereka sembah agar tidak pernah padam. Tapi semua itu berubah ketika Salman melihat sekelompok orang sedang melakukan ritual agama Nasrani, sebuah agama yang sangat berbeda dengan keyakinannya dan menarik hati Salman. Namun saat ia mengetahui bahwa pusat agama Nasrani berada di Syam, ia meloloskan diri bergabung dengan kafilah dagang, meninggalkan negeri dan keluarganya di Persia menuju ke Syam. Inilah awal perjalanan Salman Al-Farisi menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba di Syam, Salman diizinkan tinggal bersama seorang pendeta yang tampak baik, yang mana pendeta itu menganjurkan semua orang untuk bersedekah, mengajari orang-orang untuk bersedekah. Tapi ternyata itu dia simpan untuk dirinya. Bahkan sampai pendeta itu mati, semua masyarakat mengira pendeta itu benar-benar orang yang soleh. Kemudian Salman Al-Farisi menunjukkan kelakuan pendeta itu yang sebenarnya. Salman berkata kepada semua masyarakat bahwa pendeta mereka itu adalah orang yang sangat jahat. Awalnya mereka tidak percaya, namun setelah Salman menunjukkan buktinya, yaitu berupa emas dan perak yang disimpan oleh si pendeta, barulah kemudian masyarakat sadar. Setelah kematian si pendeta itu, maka digantikan oleh orang yang baik dan soleh. Kepadanya, Salman Al-Farisi berguru dan belajar. Hingga tiba ajalnya, sang pendeta soleh mewasiatkan agar Salman pergi ke Mosul, Irak, untuk belajar dengan pendeta yang baik dan soleh. Beginilah Salman dengan sabar mengikuti petunjuk sang pendeta. Namun setiap pendeta yang ditemuinya selalu berakhir dengan meninggalnya sang pendeta. Namun wasiat yang disampaikan sebelum wafatnya membuat batinnya semakin gundah dan penasaran, yaitu Salman Al-Farisi tak perlu mencari pendeta lain, karena telah tiba saatnya akan datangnya seorang nabi akhir zaman. Telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim secara murni. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu-batu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sedekah, sebaliknya bersedia menerima hadiah. Dan di pundaknya ada tanda kenabian, yang bila kau melihatnya, segeralah kau mengenalinya. Wasiat sang pendeta kepada Salman Al-Farisi. Dengan berbekal petunjuk yang didapatkannya, Salman pun bergerak menuju Jazirah Arab. Salman Al-Farisi yang sempat bekerja dan mengumpulkan banyak binatang ternak, akhirnya mengikuti rombongan kafilah dagang yang menuju Jazirah Arab, dengan menyerahkan semua yang dimilikinya kepada kafilah itu. Namun, cobaan kembali menerpa Salman Al-Farisi. Saat tiba di Wadil Qura, Salman dikhianati kafilah dagang yang membawanya. Dia diikat dan dijual sebagai seorang budak. Namun nasib buruk yang menimpanya justru menuntun takdirnya ke tempat yang ingin ia tuju. Salman dibeli oleh seorang Yahudi dan dibawa ke kota Yasrib ataupun Madinah. Di kota Madinah inilah Salman teringat akan ciri-ciri tempat yang pernah disebutkan pendeta di Amuria. Di tahun 11 kenabian, Rasulullah Muhammad SAW hijrah menuju Madinah. Mendengar kabar kedatangan seorang nabi ke Madinah, hati Salman Al-Farisi berdetak. Kedatangan Rasulullah SAW disambut hangat oleh seluruh muslimin Madinah. Salman yang juga tengah menunggu kehadiran Nabi Muhammad SAW tertegun melihat keagungan Rasulullah SAW. Apakah benar sosok ini yang dia cari selama ini? Beliaukah Nabi akhir zaman itu? Maka untuk meyakinkan dirinya, Salman Al-Farisi datang menemui Nabi Muhammad SAW ingin membuktikan kebenaran kerasulannya. Salman datang sambil menyerahkan sedekah, namun Rasul tidak mengambil sedikit pun makanan sedekah itu. Inilah tanda pertama. Di hari yang lain, Salman datang dengan membawa makanan sebagai hadiah pada Rasulullah SAW. Rasul pun mengambil dan mencicipinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Salman, "Jika itu hadiah, dengan senang hati akan mencicipinya." Salman semakin senang. Inilah nabi yang ia cari. Karena seorang nabi tidak akan memakan sedekah, tapi masih mencicipi makanan yang ia berikan sebagai hadiah. Tanda kenabian ketiga ia dapatkan setelah ia melihat tanda kenabian di antara pundak Rasul, sebagaimana yang telah dikatakan pendeta kepadanya. Dan saat itulah ia yakin
bahwa beliau adalah seorang nabi utusan Allah akhir zaman. Salman Al-Farisi pun bersimpuh di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku sudah menempuh perjalanan panjang dari Persia ke Nasibin, Irak dan Syam untuk mengawasi saat diutusnya engkau. Pencarian panjang yang ia jalani telah berakhir. Di hadapan Rasulullah SAW, Salman menceritakan perjalanan mencari kebenaran. Dengan keharuan mendalam, Salman mengucap 2 kalimat syahadat. Dia benar-benar mereguk kenikmatan dari manisnya iman. Dengan kecerdasannya, Salman mampu dengan cepat menyerap ajaran-ajaran Rasulullah SAW